Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Ustadz, apa kabar anak-anak Ustadz semua? Ustadz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ustadz kelas 8, setelah kita melaksanakan ujian PTS yang pertama, hendaknya antum ya bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, mudah-mudahan antum semua mendapatkan nilai yang memuaskan pada ujian PTS itu. Baiklah anak-anak Ustadz, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, pelajaran prakarya, yaitu tentang pengolahan. Coba perhatikan anak-anak Ustadz, ini apa yang diolah? Antum perhatikan gambar yang ada. Ya, tentunya kita pengolahan bahan makanan ya anak-anak Ustadz. Ya, ini kita masuk ke dalam bab keempat, yaitu materi tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Baiklah anak-anak Ustadz, ya di sini nanti kita akan menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian jenis dan manfaat dari bahan pangan tersebut, kemudian pengolahannya, bagaimana cara pengolahannya, kemudian tahap pengolahan atau prosesnya. Nah, di dalam tahap pengolahan dan proses ini ya kita dapat mengidentifikasi kebutuhan atau perencanaannya, kemudian pelaksanaannya atau persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatannya. Kemudian di sini juga ada penyajiannya nanti ya. Tentunya sebelum itu kita akan memperhatikan bagaimana keselamatan kerja ya anak-anak Ustadz. Tentunya ya kita harus memperhatikan ya bagaimana caranya agar dalam pengerjaan kita bisa aman. Kemudian kita evaluasi ya. Di dalam tujuan pembelajaran ini anak-anak Ustadz ya, di bab 4 ini ya, yang pertama adalah ya mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan ya rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian perancangan pembuatan produk olahan pangan dari serealia dan kacang-kacangan ya, umbi menjadi makanan atau minuman berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri ya. Nanti antum bisa ya membuat menemukan ide-ide antum untuk membuat sebuah makanan ya. Kemudian membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab ya anak-anak Ustadz. Saya ingatkan kembali kepada antum ya, jika kita dalam kondisi seperti ini ya tidak dapat melakukan sebuah praktek-praktek dalam pelajaran prakarya ini, antum bisa ya juga membuatnya di rumah ya. Tentunya kalau Ustadz rasa mengerjakan di rumah itu antum bisa lebih nyaman dan bisa ya lebih fokus lagi ya. Baiklah anak-anak Ustadz,
Ini pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Coba antum perhatikan. Ini tanaman apa saja yang ada di gambar ini? Ya. Tanaman apa saja? Ya. Ya. Perhatikan anak-anak Ustadz. Ya, ada padi, kacang kedelai, ubi, ya, dan yang lain. Ya, itu perhatikan. Penduduk Indonesia mayoritas bermata pencarian di bidang pertanian, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Di negara agraris itu umumnya memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan wilayah yang luas. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa negara kita ini kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar penduduk negara agraris bekerja dalam hal budidaya tanaman pangan. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan diperdagangkan. Oleh karenanya, tanaman pangan sebagai tanaman sumber utama karbohidrat, ya, dan protein memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok atau pangan. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukuri, anak-anak Ustaz. Ya. Rasa syukur itu ya bisa kita wujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi pangan dengan baik dan juga membudidayakan serta pelestarian keberlangsungan tanaman pangan dengan kebutuhan pokok manusia. Tanaman pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3, yaitu tanaman serealia, kemudian tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Kelompok tanaman serealia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Ya, sekarang ini anak-anak Ustadz perlu antum perhatikan ya. Bila perlu antum catat ya anak-anak Ustadz. Ini adalah pengertian. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serealia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Pada sebagian negara berkembang, serealia seringkali menjadi satu-satunya sumber karbohidrat sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok sebagai salah satu kebutuhan primer produk dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini berbeda dengan negara yang memiliki bahan makanan pokok utama lain atau bahan alternatif sebagai pengganti ya atau substitusi makanan pokok, yaitu umbi-umbian. Memiliki berbagai jenis umbi-umbian di tanah air Indonesia tercinta ya, patut kita syukuri keberadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umbi-umbian memiliki
banyak karbohidrat dan serat yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Oleh karenanya, serealia dan umbi banyak diolah menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Sedangkan kacang-kacangan banyak diolah menjadi pangan cemilan sehat yang dikonsumsi sehari-hari. Ya, anak-anak Ustadz, ya kita di negara kita ini ya tentunya kita tidak memanfaatkan kacang-kacangan yang diolah menjadi makanan pokok, tetapi dijadikan cemilan ya. Nah, berikut ini adalah pengertian dari serealia dan kacang-kacangan ya, dan umbi. Ya, anak-anak Ustadz, ini penting sekali anak-anak Ustadz antum pahami ya, antum catat. Ya, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan ya, atau disebut dengan Graminae ya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya, sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin, vitamin E dan B kompleks, serta mineral atau besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Tentunya kita ya makanan serealia ini ya tidak begitu populer sekali di negara kita ya, karena biasanya ya ini kita lihat ya, tentunya kita yang sering kita konsumsi adalah jenis tanaman padi-padiannya ya, tapi yang rumput-rumputan ini ya kita tidak. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita masuk yang kedua adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili atau Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dalam membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi ya atau vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan lemak, asam lemak omega 3 tidak dapat
terdapat di dalam bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Ya, bagi anak-anak Ustadz yang ingin ya menurunkan berat badan, mungkin ya bisa nih salah satunya banyak mengkonsumsi makanan kacangan. Ya, anak-anak Ustadz, ini berikutnya yang ketiga adalah umbi. Ya. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau disebut dengan pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan dimodifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi pula. Namun, pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Ya, tentunya ya anak-anak Ustadz, kalau kita makan ubi ya, kemudian disandingkan dengan roti, ya mungkin dalam pemikiran kita itu akan lebih berkelasnya roti. Ubi akan menjadi lebih tradisional, ya. Nah, padahal belum tentu ya kandungannya lebih baik dari ubi rotinya, ya anak-anak Ustadz. Tentunya hal ini tidak patut dilakukan, ya. Karena ya kita juga dapat memanfaatkannya. Sebagai manusia kita harus dapat berpikir ya untuk bisa ya memperhatikan jenis-jenis makanan yang baik. Ini anak-anak Ustadz, jadi tadi serealia, kacang-kacangan dan umbi sudah dijelaskan bagaimana ya kalau umbi itu adalah merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran bentuk ya, perubahan bentuk dan fungsinya ya. Biasanya terbentuk tepat pada permukaan tanah. Sementara kacang-kacang anak-anak Ustadz ya bisa antum perhatikan ya. Ya. Ini juga kelompok tanaman ya yang bisa antum perhatikan seperti kapri, buncis, itu termasuk kacang-kacangan. Lebih besar ukurannya dibandingkan serealia, biji-biji serealia tadi. Ya. Kemudian serealia adalah tanaman jenis padi-padian dan rumput-rumputan ya. Ya, kita istilah serealia ini ya mungkin tidak begitu populer ya bagi kita. Ya, tapi sebenarnya tanaman ini juga sering kita konsumsi ya, berupa padi-padian ya. Anak-anak Ustadz, baiklah sampai sini anak-anak Ustadz. Ini ada makanan-makanan ya yang bisa kita perhatikan ya. Isi adalah makanan pokok ya dari bangsa Mesir nih, penduduk Mesir ya. Isi berbentuk seperti roti bulat, terbuat dari gandum ya. Tentunya anak-anak Ustadz, roti yang ada di daerah lain, di negara lain itu terbuat dari gandum ya, kebanyakannya anak Ustadz dari gandum. Jadi tetap memenuhi karbohidratnya ya anak Ustadz. Rasanya seperti roti tawar, hanya lebih padat dan seratnya lebih terasa. Ya, isi biasanya dimakan bersama ayam panggang, daging kambing atau ikan. Jadi ini
Ya, kita ibaratkan seperti pengganti nasinya anak-anak Ustadz ya, roti. Ya, tapi tentunya anak-anak Ustadz, rotinya berbeda dengan roti yang biasa kita konsumsi ya anak-anak Ustadz. Ya, karena bahannya ini terbuat dari tepung gandum. Ya. Kemudian atau di bawah ini adalah singkong atau cassava. Ya, merupakan ya mulanya memang merupakan makanan pokok penduduk Brazil nih. Nah, tapi kini mulai populer di beberapa negara Amerika dan Afrika ya. Brazil, singkong dimasak dengan berbagai cara ya, dan banyak digunakan pada berbagai jenis masakan ya. Singkong di negara ini biasanya direbus untuk menggantikan kentang dan pelengkap masakan. Nah, tentunya kalau di negara kita juga singkong tidak tidak asing juga ya. Ya, sering juga kita mengkonsumsinya dengan cara direbus ya. Nah, yang disebut orang istilahnya adalah roti sumbu ya anak-anak Ustadz. Kalau antum tanya atau sama orang tua antum tanya roti sumbu itu apa, nah, pasti jawabannya adalah singkong ya. Kemudian ini anak-anak Ustadz perhatikan, ketela dimasak dalam berbagai variasi di Nigeria. Ya, beberapa variasi makanan berbahan dasar ketela yang biasa dimakan warga Nigeria yakni isu atau ketela rebus pedas dan iyan atau ketela tumbuh. Nah, antum nanti bisa cari jenis-jenis makanan lain ya dari negara lain ya. Nah, ini contohnya ya, ketela ya dijadikan makanan pokok anak Ustadz ya, dengan diberi bumbu-bumbu pedas ya. Oke ya anak Ustadz, kita lanjutkan. Di sini adalah jenis dan manfaat. Serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian banyak tumbuh di negara kita di Indonesia. Produk serelia di Indonesia sebagian besar berupa padi sebagai bahan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. Serelia ya, kacang-kacangan dan umbi-umbian banyak sekali ragam dan syarat gizi. Di sini hanya akan diuraikan jenis serelia dan kacang-kacangan serta umbi yang umum kita jumpai di Indonesia. Serelia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah seperti padi, ya, beras, jagung, gandum, dan sorghum. Produksi serelia dari padi, gandum, dan jagung di dunia mencapai 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Kandungan utama pada serelia adalah karbohidrat, ya, terutama pati kira-kira 80% dari bahan kering, protein kira-kira 5% dari bahan kering, lemak kira-kira 5% dari bahan kering, air mineral kira-kira 2% dari vitamin. Jenis kacang-kacangan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Tentunya ya, kalau jenis kacang-kacangan ini ya, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai ya, kita juga bisa mengolahnya ya menjadi masakan-masakan yang beraneka ragam. Sedangkan umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan adalah ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Jenis umbi lain seperti ganyong, uwi, gadung, gembili juga dibudidayakan, namun hanya pada daerah tertentu saja yang memilikinya. Nah, itu ya anak-anak Ustadz. Di sini Ustadz akan memberikan sebuah tugas ya bagi anak-anak Ustadz semua ya, yaitu jenis kacang-kacangan dan umbi-umbian.
ya. Di sini antum bisa menjelaskan ciri-ciri fisiknya, bentuknya, warnanya, rasanya, ya. Kemudian hubungan dengan budaya setempat, ya. Sebagai bisa antum buat, ya. Ini jenis kacang-kacangannya apa, serelia atau padi, ya, bentuknya seperti apa, warnanya, rasanya. Bisa di budaya setempat misalnya dijadikan apa ini makanannya, sebagai bahan makanan pokok, ya. Ya, nah Ustaz, ini tugas kita untuk minggu ini. Antum isi ini, kemudian antum kirim ke Ustadz jawabannya. Baiklah anak-anak Ustadz, jika antum ada pertanyaan, antum boleh menanyakan langsung kepada Ustadz melalui jaringan pribadi Ustadz. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.